Saya minta laksanakan itu. Saya minta laksanakan itu. Ini Sabtu 14 Februari 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jika pertemuan itu untuk menenangkan Banser yang marah atas dugaan penganiayaan terhadap sahabat mereka, maka satu-satunya cara meredam kemarahan bukanlah dengan pidato, tapi penegakan hukum tanpa kompromi. Karena kemarahan massa bisa reda, tapi keadilan akan membekas sangat lama. Baik, saya juga pengen cek kalau gitu. Seberapa sih kekuatannya? Memang sengaja ini apelnya agak siang supaya untuk mengetahui gimana sebenarnya kondisi fisik dari teman-teman Ansor dan teman-teman Banser. Saya boleh ikut-ikutan jalan-jalannya MC tadi ya? Boleh ya? Baik, kita mulai. Siapa kita? NKRI? Pancasila? Aswaja? Tepuk tangan semuanya. Baik. Mau berdirinya sikap sempurna atau istirahat? Ya? Ya, saya coba dulu. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, lebih aman gini ya? Baik, saya mulai. Yang saya hormati sahabat saya, Ketua Umum PP GP Ansor, Haji Adin Jauharudin, beserta seluruh pengurus pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Saya kira banyak sahabat-sahabat saya. Ada Gus Abe, ada Pak Rifki, Pak Bikin, dan seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat dan tamu undangan, pimpinan wilayah dan pimpinan cabang Ansor se-Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang saya hormati Kasat Kornas Banser, Haji Syafiq Sauki. Kemudian mohon izin Pak Yai. Yang saya hormati rekan-rekan yang mendampingi saya, pejabat utama Pak Kabin Telkam, Pak Yuda Gustawan. Kemudian Pak Kapolda DIY, Pak Irjen Pol Anggoro Soekartono, beserta pejabat utama dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian para bupati, wali kota, dan kapolres Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Para panitia dan peserta latihan instruktur Ansor, pelatih Banser, dan instruktur Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, serta khususnya seluruh peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini saya mendapatkan undangan untuk menjadi semacam IRUP ya, dan sekaligus juga melaksanakan pembukaan terkait dengan pembukaan latihan instruktur dan kursus pelatih 2 GP Ansor, Banser, dan MDS Rijalul Ansor tahun 2006 dengan tema membentuk instruktur dan pelatih handal serta melaksanakan mandat organisasi. Tentunya kegiatan ini kehormatan buat kita semua, dan saya tentunya mewakili institusi Polri mengucapkan terima kasih atas penghormatan tersebut. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan peserta upacara, baik Banser, baik dari rekan-rekan Ansor maupun rekan-rekan dari MDS. Saya kira kita semua sudah mengetahui bagaimana perjalanan dari NU yang di dalamnya tentunya ada Ansor yang telah berjuang luar biasa, baik pada saat seluruh keluarga besar NU dan Ansor bersama-sama berjuang untuk merebut kemerdekaan. Dan tidak hanya sampai di situ, bagaimana pasca kita memproklamirkan kemerdekaan, bagaimana rekan-rekan ulama, rekan-rekan NU, rekan-rekan Ansor terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.
Dan salah satunya bagaimana keterlibatan Laskar Hizbullah dan resolusi jihad yang dikembangkan oleh Kiai Haji Asari pada saat pertempuran di Surabaya. Dan itu tentunya yang sampai saat ini jiwa dan semangat nasionalis, jiwa dan semangat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan yang kita miliki ini. Tentunya saya yakini itu semua tertanam di keluarga besar NU dan keluarga besar Ansor. Setuju ya? Baik. Saya kira ini juga menjadi kesepakatan dan tekad kita bersama untuk terus menjaga bangsa kita yang sudah merdeka, Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya berisi Pancasila dan juga tujuan nasional bangsa yang tentunya ini semua menjadi cita-cita kita bersama untuk terus kita jaga, kita gelurakan, dan tentunya apa yang menjadi cita-cita besar bangsa ini harus betul-betul tercapai. Dan itu semua bisa terjadi apabila kita, seluruh elemen bangsa ini bersatu padu. Karena Indonesia adalah negara yang sangat besar, kita memiliki berbagai macam keberagaman, baik suku, budaya, agama, dan apabila semua itu disatukan menjadi satu kekuatan, keberagaman, itulah kekuatan sebenarnya bangsa Indonesia. Namun, kalau kita kemudian tidak bisa mempersatukan hal tersebut, bahkan kita bisa dipecah belah, disitulah pula kehancuran dan masa depan kita akan menjadi suram. Ini yang tentunya selalu saya ingatkan di dalam setiap pertemuan, bahwa kita, negara dengan bangsa yang sangat besar ini, pernah dijajah selama 350 tahun, dan itu terjadi karena kita dipecah belah. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ke depan, dengan semangat persatuan bersama yang kita miliki, dan dengan semangat persatuan tersebut kita bisa meraih kemerdekaan, maka dengan semangat persatuan itu juga kita yakini bahwa kita bisa membawa bangsa dan negara ini membersamai seluruh elemen yang ada, membersamai pemerintah, membersamai unsur-unsur pemerintah yang ada, kita membawa Indonesia ini menuju negara yang sejahtera, negara yang berdaulat, dan itu menjadi harapan kita semua. Tentunya titip bahwa Banser, Ansor, MDS sebagai bagian keluarga besar dan sahabat Polri yang dari dulu, saya kira kita terus beriring bersama-sama, dan saya rasakan itu sampai sekarang. Harapan kita ke depan, kebersamaan kita, sinergitas kita, kolaborasi kita ini terus akan bertahan dan semakin hari semakin baik. Setuju? Semakin hari semakin baik. Setuju? Oleh karena itu saya minta dan saya perintahkan pada seluruh jajaran untuk bisa bekerja sama bahu-membahu dengan teman-teman dari NU, dari Ansor, dari Banser, kolaborasi yang baik mulai dari tingkat bawah sampai dengan pusat, sehingga ini menjadi satu kekuatan bersama untuk menjaga stabilitas Kamtibmas, untuk menjaga seluruh kekayaan yang kita miliki, dan bersama-sama kita membangun bangsa ini. Jadi setelah ini, nanti Pak Adin tolong dicek, ini instrukturnya ya, nanti setelah itu instruktur melatih kader-kadernya. Setelah itu tolong dicek, kenal nggak yang namanya Kapolres, kenal nggak yang namanya Kapolsek, kenal nggak yang namanya Kapolda. Kalau Kapolri udah kenal ya? Ya. Tapi kalau Kapolsek, Kapolres, Kapolda belum kenal, berarti teman-teman belum bersinergi, belum berkolaborasi, belum menjadi sahabat kembali. Jadi saya minta laksanakan itu. Baik, saya kira itulah yang paling utama yang harus kita lakukan hari ini, bahwa ke depan menjadi tantangan kita bersama untuk menjaga bangsa ini, untuk mengelola apa yang kita miliki, untuk bersama-sama kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang luar biasa, negara yang memiliki kekayaan yang ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, dan kita bisa memulai itu untuk kemudian melompat dari negara berkembang menjadi negara maju, menjadi negara nomor 3, nomor 4 di dunia, dan mampu panggung
memanggung di dunia internasional, dan kita dipandang oleh dunia. Itu harapan kita. Dan itu cita-cita kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tolong nanti Pak Kapolda, kalau perlu adakan acara bersama di dalam latihan hal ini, sehingga kemudian kolaborasi, sinergitas akan menjadi semakin kuat, dan semangat ini tolong dibawa pulang ke daerah untuk terus dikembangkan, digelorakan sebagai bentuk kesepakatan kita bersama untuk menjaga NKRI kita tercipta, dan bersama-sama kita membangun bangsa kita untuk menjadi lebih baik. Masih capek? Masih kuat? Baik, sebenarnya masih panjang tapi ya saya kasih diskon lah. Baik, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Sabtu 14 Februari 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, pelatihan instruktur dan kursus pelatih 2 GP Ansor, Banser dan Majelis Zikir Sholawat Rijalul Ansor tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Allahumma fiq ila fahmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolri dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Siap. Penyematan tanda peserta pelatihan secara simbolis oleh Bapak Kapolri didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan Kaba Intelkam Polri. Rijalul Ansor untuk berfoto bersama peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara-saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Pertemuan Kapolri dengan 6.000 Banser bisa dibaca sebagai pesan politik keamanan. Negara hadir, negara mengontrol situasi. Namun publik juga membaca ini sebagai ujian keberanian. Jika pertemuan itu untuk menenangkan Banser yang marah atas dugaan penganiayaan terhadap sahabat mereka, maka satu-satunya cara meredam kemarahan bukanlah dengan pidato, tapi penegakan hukum tanpa kompromi. Karena kemarahan massa bisa reda, tapi keadilan akan membekas sangat lama. Ini bukan soal bahar semata, ini soal presiden. Jika hukum tegas kepada rakyat biasa, maka hukum juga harus tegas kepada tokoh yang punya pengaruh. Kapolri sedang berada di titik sejarah. Apakah akan dikenang sebagai pemimpin yang menjaga keseimbangan politik, atau pemimpin yang memastikan hukum benar-benar tegak lurus? Jika unsur pidana terpenuhi, jika alat bukti cukup, maka tidak ada lagi ruang untuk perlakuan istimewa. Dan jika nanti pengadilan membuktikan kesalahan, hukuman maksimal adalah konsekuensi logis dalam negara hukum. Ya. Jika nanti pengadilan membuktikan kesalahan, hukum maksimal adalah konsekuensi logis dalam negara hukum. Sahabat, 6.000 Banser bisa berkumpul, pidato bisa disampaikan, simbol bisa ditunjukkan. Tapi satu hal yang tidak bisa disimbolkan adalah keadilan. Keadilan harus dibuktikan. Dan hari ini publik sedang melihat apakah hukum di negeri ini benar-benar berdiri tegak atau masih memilih-milih siapa yang disentuh. Kami menunggu, seluruh rakyat menunggu. Negara tidak boleh kalah oleh nama besar. Hukum tidak boleh goyah oleh tekanan. Kasus dugaan penganiayaan terhadap sahabat Rida sudah menetapkan tersangkanya. Artinya, secara hukum sudah ada 2 alat bukti yang cukup, atau 2 alat bukti yang sah
sesuai pasal 184 KUHP. Tapi publik bertanya satu hal sangat sederhana. Kalau bukti sudah cukup, kenapa belum ada penahanan? Dan di saat yang sama Kapolri berdiri di hadapan 6.000 banser di Yogyakarta. Apakah ini sekedar agenda keamanan biasa atau sinyal bahwa negara sedang mencoba meredam amarah? Sahabat sekalian, pasal 21 KUHP jelas, penahanan dapat dilakukan jika ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Dalam perkara yang sensitif, yaitu melibatkan tokoh penceramah ini, oknum penceramah ya, yang sering namanya beredar di media sosial, berceramah, yang bukan pertama kalinya terseret kasus kekerasan. Publik wajar mempertanyakan apakah semua pertimbangan itu sudah diuji maksimal atau justru pendekatan stabilitas lebih diutamakan daripada ketegasan.